Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kembali bertemu dengan Pak Sam setelah hampir kita 3 minggu ya. 3 minggu masa pembelajaran jarak jauh kita lakukan. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita juga berdoa semoga kita bisa bertemu kembali dalam ruang kelas, dalam sebuah pertemuan yang sama-sama kita rindukan bersama. Baik anak-anak sekalian, untuk kali ini Pak Sam akan memberikan sebuah penjelasan materi tentang iklan. Iklan sudah pernah kita pelajari pada semester sebelumnya. Tentu saja kalian masih ingat dengan jenis-jenis iklan. Di antaranya ada 2 iklan yang kita pernah pelajari di semester 1. Yang pertama adalah iklan yang disiarkan atau ditayangkan melalui media elektronik. Yang kedua adalah iklan yang ditayangkan atau kita bisa baca dari media cetak. Dengan kata lain, iklan terbagi 2. Yang pertama iklan media cetak dan iklan media elektronik. Kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang iklan pada media cetak. Anak-anakku sekalian, di iklan media cetak itu kalau kita lihat di beberapa artikel, majalah, koran bahkan itu ada 2 kategori. Yang pertama, iklan media cetak yang ditampilkan dalam bentuk full color, berwarna. Kemudian yang kedua adalah iklan yang ditampilkan dalam bentuk media atau berwarnanya hitam putih. Kenapa ada 2 iklan seperti ini? Biasanya anak-anakku sekalian, pengalaman Pak Sam dalam membuat sebuah media iklan di media cetak. Kebetulan Pak Sam juga punya sedikit pengalaman tentang mempublikasikan media iklan dalam bentuk media cetak. Alasan pertama dari sebuah perusahaan atau toko PT yang ingin mempromosikan perusahaannya melalui media cetak, kenapa dia memilih hitam putih atau memilih dia iklan yang berwarna? Alasan pertama adalah cost atau biaya. Biasanya kalau kita mencetak sebuah iklan atau promosi dalam bentuk full color atau berwarna, tentu saja biaya yang dikeluarkan akan lebih mahal dibanding dengan kita membuat iklan dalam bentuk media hitam putih. Kalau kamu pelajari dan bisa baca di buku Bu Pena, itu dijelaskan anakku sekalian di halaman 91, atau kita sudah masuk pada tema 9 tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Anakku sekalian, di dalam ruangan kerja Pak Sam ini ada 2 contoh media iklan dalam bentuk media cetak tentu saja. Yang pertama adalah iklan dalam bentuk full color atau berwarna. Contohnya seperti ini yang Bapak tampilkan. Ini adalah salah satu iklan yang pernah Pak Sam buat. Kebetulan dulu Pak Sam pernah jualan alat-alat edukasi buat anak-anak. Ini puzzle. Ini iklan yang Pak Samsir buat, brosur yang Pak Samsir buat dalam bentuk berwarna. Kosnya memang lebih mahal. Kenapa? Kalau di biaya percetakan itu kita mengenal istilah pembuatan plat untuk membuat sebuah cetakan dalam jumlah besar. Atau kalau kita ingin mencetak dalam jumlah yang sedikit, itu kita menggunakan digital printing. Kita print. Tapi printnya tentu saja ukurannya tidak seperti yang ada di rumah kalian, atau di kelas Pak Samsir. Printernya kecil, tapi dalam hal ini adalah printer yang dalam ukuran besar. Ini media iklan dalam bentuk berwarna. Ini juga salah satu contoh media iklan dalam bentuk yang sifatnya berwarna atau full color. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana bentuknya dengan media iklan yang dalam bentuk tidak berwarna atau hitam putih? Emang ada Pak Sam? Ada. Pak Sam ambil di salah satu artikel majalah Umi. Ini terbitan zaman dulu. Kebetulan masih ada filenya. Kita ambil contoh saja. Ini adalah salah satu bentuk iklan yang ditampilkan dalam bentuk warnanya hitam putih. Ya, hitam putih.
terlihat seperti abu-abu memang, karena memang perpaduan warna kertas yang putih dengan tinta yang berwarna hitam, terlihat seperti abu-abu. Banyak sekali di majalah-majalah, artikel-artikel yang kita dapati, misalnya iklan itu berwarna hitam putih. Ini lagi contohnya, nak. Ini adalah salah satu bentuk iklan yang ditampilkan di media cetak dengan warnanya hitam putih. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak ingin memberikan sebuah ilustrasi atau tugas buat kalian, bagaimana sekiranya kalian ingin memasarkan sebuah produk atau mengiklankan sebuah hasil yang kalian buat. Contohnya misalnya kalian ingin berusaha dalam bidang pembuatan kue. Kalian buat kuenya dalam bentuk gambar, kemudian coba kalian iklankan dalam bentuk media cetak. Ada dua pilihan. Kalau dia menggunakan media iklan dalam bentuk berwarna, tentu harus dipakai krayon atau pakai cat air. Namun kalau digunakan dalam bentuk media iklan hitam putih, biasanya kita gunakan pensil. Pensil itu kan warna hitam. Diarsir saja, itu bisa jadi hitam putih. Nah, anak-anak sekalian, itu yang pertama. Kalian bisa membuat, atau solusi yang sangat mudah adalah kalian cari di rumah kalian jika masih ada sisa-sisa brosur iklan sebuah produk atau jasa yang warnanya bisa full color atau warnanya bisa hitam putih. Jika ada, nanti bisa diposting di WA-nya Pak Samsir ya. Jadi kalian bisa dapatkan contoh konkret bagaimana bentuk dari penampilan iklan dalam bentuk media cetak berwarna dan juga media cetak hitam putih. Nah, anak-anak sekalian, di halaman 92 buku Bu Pena, kita ingin menelaah lebih jauh lagi tentang komponen dalam iklan. Itu masih kita pelajari, kalau kalian masih ingat di pelajaran semester 1 tentang berbagai macam contoh isi dari iklan. Salah satunya adalah ada judul iklan. Kemudian kalau dia memasarkan sebuah jasa atau produk, hal yang tidak boleh tertinggal adalah tentu price atau harga. Harga ini bisa menentukan dikategorikan iklan yang sifatnya untuk barang-barang yang mewah, atau dikategorikan atau sebuah barang yang sifatnya harganya di menengah dan juga lapis bawah. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian. Karena kalau bilang harga itu kan relatif, ada yang bisa dibilang mahal, bagi sebagian orang itu tidak mahal, atau bisa dibilang murah, bagi sebagian orang itu mahal. Jadi kalau harga itu sifatnya fleksibel dari kemampuan orang. Nah, anak-anakku sekalian, di halaman 92 itu ada contoh iklan yang berjudul seri referensi bagi siswa. Kalau di gambar yang Pak Sam baca ini, dia berbicara tentang iklan sebuah buku-buku referensi, khususnya tentang membahas tentang IPA. Nah, silakan nanti kamu kerjakan di halaman 92, keunggulan pada iklan di samping. Artinya keunggulan pada iklan yang ditampilkan pada buku halaman 92. Nah, anak-anakku sekalian, untuk materi hari ini tentang iklan Bapak cukupkan. Nanti kita akan berlanjut kembali pada materi-materi selanjutnya. Jadi jangan lupa anak-anakku sekalian, tetap semangat dan juga tetap berdoa. Kita berharap semoga hari-hari menjelang Ramadan ini Allah angkat musibah ini sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam sebuah pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.